Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anakku semua, pada pertemuan bab pertama kita akan membahas tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Adapun pada bab pertama kita akan mempelajari tentang mengucap kalimat istighfar. Untuk anak-anak sudah siap belajar? Silahkan simak video berikut sampai selesai. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang mengucap kalimat istighfar, pada beta konsep yang pertama kita akan menjelaskan atau membahas tentang definisi atau pengertian dari kalimat istighfar. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang luasnya ampunan Allah. Yang ketiga, sikap rendah hati dan pemaaf. Yang keempat, hikmah atau hal-hal positif yang bisa diambil dalam kalimat istighfar. Coba perhatikan gambar seorang anak yang sedang menengadahkan tangan, memohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Islam mengajarkan umatnya untuk selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat-kalimat yang baik tersebut biasa disebut dengan kalimat thayyibah. Dengan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak pahala yang kita dapat, maka akan semakin mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat thayyibah yang baik untuk diucapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah kalimat istighfar. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kalimat istighfar? Simak video pembahasan berikut ini. Baiklah anak-anakku semua, langsung saja kita akan membahas definisi atau pengertian kalimat istighfar. Kalimat istighfar berbunyi Astaghfirullahaladzim, adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umat Islam. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat penting untuk diucapkan dan dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah di kehidupannya. Arti dari kalimat Astaghfirullahaladzim di atas adalah aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap detak jantung kita sebaiknya kita iringi dengan istighfar. Karena istighfar merupakan bentuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, dengan istighfar saja belum cukup. Kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali atas kesalahan atau dosa, berjanji tidak mengulangi dan langsung ditutup dengan perbuatan baik. Istighfar, kalimat yang sangat pendek, tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Umat Islam mengucapkan kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim ketika umat Islam berbuat kesalahan dan dosa. Ungkapan kalimat tersebut sebagai perwujudan sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan kata lain, ucapan kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim merupakan bentuk taubat seseorang. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi atau pengertian dari kalimat istighfar, selanjutnya kita akan belajar tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering berbuat kesalahan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun kesalahan yang besar. Baik itu yang sifatnya disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian, apa yang kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Tentu harus meminta maaf baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Penyebabnya adalah setiap manusia tempatnya salah dan lupa. Setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam pasti pernah bersalah dan berdosa. Sebaik-baiknya orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang bertaubat dan bersuci.
Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa, di samping harus dilakukan dengan segera, juga dapat dilakukan di mana saja. Artinya, dilakukan setelah bersalah dan berdosa dan tidak boleh menunggu sampai di masjid atau menunggu setelah melakukan salat dan sejenisnya, termasuk memaafkan kesalahan orang lain yang sebagian dari kita mungkin menunggu hingga datang Hari Raya Idul Fitri. Nah, hal ini sungguh tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena di samping kesalahan dan dosa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, juga tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita akan datang. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kematian kita akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Adapun hari raya Idul Fitri yang digunakan di kalangan kita sebagai waktu yang tepat untuk bermaaf-maafan adalah merupakan tradisi dan budaya yang berada di Indonesia dan merupakan bagian dari Islam Nusantara. Hal ini merupakan perbuatan yang tidak salah, sebab permohonan maaf dan ampunan dapat dilakukan setiap saat. Nah, tata cara untuk meminta maaf ketika bersalah atau berdosa adalah apabila bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan kepada manusia di samping membaca istighfar juga bertemu dan saling meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, Allah Subhanahu wa taala mengampuni salah dan dosa kita. Nah, mudah kan? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengampun. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala teramat besar. Betapapun besarnya dosa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala bahkan seisi langit dan bumi sekalipun, namun jika dia insaf dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus. Nah, dalam Quran surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anidu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Quran surat Al-Zumar ayat 53 sampai 54. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi atau pengertian dari kalimat istighfar, serta mempelajari tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan belajar tentang sikap rendah hati dan pemaaf. Rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati pada diri kita, maka akan mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri
ketidaksempurnaan, kesenjangan, keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan ide-ide baru, dan saran. Sikap seperti di atas telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Suatu ketika aku masuk pasar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah berhenti, membeli celana dalam dan berkata, "Pilihkan yang baik loh." Mendengar suara Rasulullah SAW, si pedagang celana pun melompat mencium tangan beliau. Rasulullah menarik tangan beliau sambil bersabda, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja, aku hanyalah laki-laki biasa seperti kamu." Kemudian beliau ambil celana yang sudah beliau beli. Aku berniat akan membawakannya, tapi beliau buru-buru bersabda, "Pemilik barang lebih berhak membawa barangnya." Nah, ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya atau sportif dan jujur. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuannya. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah istighfar. Memang tidak sedikit manusia enggan untuk memaafkan kesalahan seseorang karena rasa gengsi, malu, takut dipandang rendah, dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa menjadi seorang yang pemaaf memang sulit. Namun kalau dapat melakukannya, kita menjadi orang yang hebat, berjiwa besar, dan menjadi manusia yang mampu meraih kemenangan yang sebenarnya, karena dapat mengalahkan hawa nafsu. Adapun hikmah di balik pembiasaan kita membaca atau mengucapkan kalimat istighfar Astaghfirullahaladzim dalam setiap saat yang kita lakukan, yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diberikan kelapangan rizki. Yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oleh karena itu, marilah kita selalu membaca kalimat istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meniru sikap Rasulullah SAW yang setiap bangun tidur beristighfar 70 kali. Bahkan di dalam sebuah hadis lain mengatakan 100 kali. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia maksum dan dijamin masuk surga. Namun begitu hebat istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita membaca istighfar minimal setiap sebelum dan sesudah belajar di dalam dan di luar kelas bersama-sama sebanyak 3 kali. Nah, anak-anakku semua, setelah kita belajar tentang definisi atau pengertian kalimat istighfar, kemudian kita belajar tentang luasnya ampunan Allah, kemudian sikap rendah hati dan pemaaf, dan hikmah di balik kalimat istighfar. Selanjutnya, kita merangkum. Yang pertama, di antara kalimat thayyibah yang baik adalah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar berbunyi, Astaghfirullahaladzim. Arti kalimat thayyibah istighfar adalah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Yang keempat, kalimat thayyibah istighfar dibaca ketika bersalah atau berdosa tanpa harus melihat tempat, keadaan maupun waktu. Yang kelima, agar menjadi kebiasaan ketika bersalah atau berdosa membaca kalimat thayyibah istighfar, maka kita harus dibiasakan setiap sehari-hari. Yang keenam, umat Islam yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia
di samping membaca istighfar adalah segera meminta maaf, bertekad tidak mengulangi dan menutup dengan perbuatan yang baik. Demikian tadi materi tentang kalimat thayyibah istighfar. Terima kasih, hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.